Sebuah media memberitakan soal Turki yang menggunakan mata uang yuan Cina. Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya mengomentari berita tersebut. Dia penasaran kenapa belum ada komentar sinis terhadap kebijakan tersebut. Salah satu yang dia sindir adalah Tengku Zulkarnain yang sering berbeda pendapat dengan dirinya. Turki itu pertama kalinya menggunakan mata uang Cina yuan sebagai alat transaksi. Hal ini merupakan bagian dari kesepakatan kerjasama kedua negara tersebut. Yuan digunakan untuk pendanaan sejumlah proyek yang dikerjakan di Turki hasil kerjasama dengan Cina. Kantor berita Cina Xinhua melaporkan Bank Sentral Turki mengumumkan pada hari Jumat bahwa untuk pertama kalinya mereka menggunakan yuan Tiongkok. Perusahaan-perusahaan Turki menggunakan yuan Cina untuk membayar tagihan impor mereka melalui bank-bank terkait dalam transaksi pada hari Kamis, kata Bank Sentral dalam sebuah pernyataan. Dikatakan itu adalah langkah penting untuk akses ke likuiditas dan bahwa itu akan semakin memperkuat kerjasama keuangan antara Turki dan Cina. Apakah penggunaan mata uang Cina, yuan, juga akan diperlakukan Cina dalam menjalin kerjasama termasuk dengan Indonesia? Menanggapi berita tersebut, Yunarto Wijaya pun menyindir Ustadz Tengku Zulkarnain yang sering dia sapa dengan sebutan ayah. Belum ada yang marah-marah tentang ini. Ayah, tulis Yunarto Wijaya. Kalau dengan begini, jangankan Tengku Zulkarnain, kelompok sebelah yang anti asing juga tak akan berkomentar karena sudah pasti kena skakmat. Tahun lalu, Arab Saudi akan melakukan sebuah gebrakan yang bisa disebut revolusioner. Arab Saudi memutuskan untuk memasukkan bahasa Mandarin dalam kurikulum di semua tahap pendidikan di sekolah dan universitas negara tersebut. Perjanjian tersebut dirampungkan selama kunjungan putra mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman ke Cina tahun lalu. Penerapan bahasa Mandarin di dunia pendidikan itu bertujuan untuk memperkuat persahabatan dan kerjasama antara Arab Saudi dan Cina, dan memperdalam kemitraan strategis di semua tingkatan. Dimasukkannya bahasa Mandarin dalam kurikulum akan meningkatkan keragaman budaya siswa di kerajaan Saudi dan berkontribusi pada pencapaian tujuan nasional masa depan di bidang pendidikan di bawah visi 2030. Beberapa tahun lalu, Raja Salman berkunjung ke Indonesia dan menghasilkan kesepakatan investasi sebesar 89 triliun rupiah. Tapi saat berkunjung ke Cina, kesepakatan investasi di sana lebih besar 10 kali lipat, sebesar 890 triliun rupiah. Kita jadi penasaran sekali, bagaimana reaksi mereka yang sangat alergi dengan Cina? Apakah mereka menghujat Arab Saudi antek asing karena lebih memilih Cina yang berhaluan komunis ketimbang Indonesia yang mayoritas beragama seiman? Yang terdengar hanyalah suara cangkrik. Mereka tidak komentar apapun. Tapi di saat Indonesia lebih condong ke Cina, mereka dengan beringas menuding pemerintah antek Cina pro-komunis. Arab Saudi memasukkan bahasa Mandarin ke dalam kurikulum pendidikan. Mereka tidak berkomentar, diam, pura-pura buta dan tuli. Bayangkan kalau pemerintah Indonesia memasukkan bahasa Mandarin ke dalam kurikulum, what happened? Kelompok sebelah pasti teriak Indonesia dijajah Cina. Begitulah munafiknya mereka dalam memandang sesuatu. Apapun yang ada kaitannya dengan Cina pasti men-trigger emosi mereka ke tingkat titik didih. Tapi kalau negara Timur Tengah yang berhubungan dengan Cina, mereka memaklumi. Ini adalah bukti jelas kalau mereka hanya ingin menyerang pemerintah kalau ada Cina yang terlibat. Mereka pikir Indonesia ini sudah menjadi negara super mega power yang tak butuh bantuan dan investasi dari negara lain. Amerika Serikat investasi, mereka tuding Indonesia pro asing. Cina investasi, mereka tuding Indonesia pro asing. WNA Cina datang, ditolak dan bikin demo hingga rusuh. Jadi, maunya mereka investasi dari Timur Tengah. Contoh sudah ada, Arab Saudi lebih memilih investasi dengan Cina ketimbang Indonesia. Dan ini adalah fakta. Kalau sudah begini, mereka tak bisa apa-apa, tak bisa bertanggung jawab atas nyinyirannya. Teriak asing-asing tapi mereka tak bisa memajukan negara sendiri. Cuma modal koar-koar doang. Cuma modal sentimen sara. Mereka menyeret Indonesia mundur ke belakang dengan pemikiran bodohnya yang juga mundur ke belakang. Bagaimana menurut Anda?